Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Musafir. Sebuah cerita dari kiriman teman subscriber kita yang bernama Rendra Channel. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Singkat cerita, Yanto masuk menuju rumah samping dan memegang keris yang ditempanya kemarin. Karena sudah banyak belajar, akhirnya Yanto mencoba menempanya kembali dengan memanaskan besi itu dan terus menempanya. Hingga membuat telekukan keris, nampak Pak Made kedatangan keluarganya, anak, juga saudara yang lain di depan rumah. Pak Made pun masuk ke rumah penempaan keris dan mengajak Yanto diperkenalkan ke keluarganya. "Baru belajar kamu sudah pandai membuat telekukan keris. Gak sia-sia bapak mengajarkanmu, nak. Kau cepat tanggap. Ya sudah, nanti dilanjutkan. Keluarga bapak pada datang dari kakak bapak yang bernama Pak Iputu Adiana, Bapak Imade Adiana." Iya pak." Yanto pun keluar dan diberikan baju khas Bali oleh Pak Made untuk Yanto. Mereka pun keluar dan Yanto memperkenalkan diri. Murid dari Pak Made dalam belajar pembuatan keris. Pak Putu memiliki satu anak seusia Yanto, anak perempuan bernama Andini. Mereka pun berbincang-bincang. Nampak Pak Putu sangat akrab dengan obrolan Yanto yang ramah dan juga menarik. "Ada juga anak muda yang masih berkelana keliling Nusantara. Hebat kamu, nak, padahal masih sangat muda." "Saya sangat senang dengan alam dan melihat budaya dan adat Nusantara, Pak." "Ya, kalau banyak anak muda sepertimu, Bapak yakin budaya dan adat Nusantara terjaga dengan baik." "Iya, kau harus bersyukur, nak Yanto. Tuhan menanamkan rasa cinta adat dan budaya di hatimu." Yanto sangat akrab dengan keluarga Pak Made hingga Yanto menganggap perbedaan itu sangat indah. Nampak Andini terus melihat Yanto dengan tersenyum. Karena kalian tahu sendiri, putri jin cantik Saranjana saja jatuh hati melihat wajah Yanto. Bertubuh tinggi besar, berhidung mancung, dan berparas gagah. Bu Dewi nampak menyenggol Andini yang terus tersenyum. Dengan obrolan Pak Made, Pak Putu dan Yanto, ketiganya sudah akrab hingga ada tawa dalam obrolan itu. Hingga Pak Putu membuka obrolan tentang keluarga Pak Wayan. "Made, gimana kondisi keluarga Wayan? Apakah istrinya baik-baik saja?" "Iya, istrinya baik-baik saja. Tapi saya masih khawatir dengan lelaki tua itu. Dia semakin menambah kuat ilmu hitamnya. Saya khawatir juga dengan kondisi warga bila nanti terjadi sesuatu di kampung ini." "Kamu harus tenang. Bukankah leluhur kita mengajarkan kebaikan dan selalu bersikap tenang dalam mengatasi masalah? Kamu sudah dianggap sesepuh tetua di sini. Jaga warga di sini. Nanti saya bantu halau orang itu yang hatinya sudah gelap dengan ilmu-ilmu hitamnya." Yanto hanya terdiam mendengarkan obrolan Pak Made dan Pak Putu yang nampak serius. Dan tiba-tiba Pak Putu memejamkan matanya. Yanto melihat bahwa Pak Putu bukan orang sembarangan. Dia melihat auranya keluar menerawang jauh dan berkomunikasi dengan orang sakti penganut ilmu hitam. Yanto hanya mendengarkan dengan batinnya apa yang mereka bicarakan. Ternyata Pak Putu mengancam kepada orang sakti itu untuk tidak mengganggu wilayah adiknya atau akan menerima balasan bila mengganggu warga di sini. Namun orang sakti Igede Daryana meledek dengan tawa dan menantang balik Pak Putu dan Pak Made menghadapinya, dan mengancam kepada warga desa akan mengobrak-ngabrik wilayah Pak Made. Singkat cerita, Pak Putu membuka matanya, melirik ke adiknya Pak Made. "Kau sudah dengar, Made, apa yang dikatakan orang itu?"
Pak Made hanya menganggukkan kepala. Dia ingin melawan kita berdua. Legenda ilmu hitam itu akan kembali mengancam warga desa. Tenang saja, dari dulu leluhur kita sudah menjalankan tugas sebagai penjaga warga, dan ilmu-ilmu leluhur sudah kita kuasai untuk menghalau orang sakti itu. Dengan nada bicara orang sakti itu saja sudah ketahuan, dia akan menjadi sumber malapetaka, ucap Yanto. Tiba-tiba Pak Putu melihat ke arah Yanto karena bingung dia dapat mendengar percakapannya Pak Putu dengan orang sakti itu. Kau juga mendengarnya, Nak Yanto? Saya hanya mengira-ngira, Pak. Pak Putu melirik ke arah Pak Made, dan Pak Made hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sudah, kok obrolannya jadi serius gini, Pak? Pak Putu tersenyum pada anaknya. Ini obrolan lelaki. Kamu sana bantuin ibumu di dapur yang sedang memasak. Dan ingat, belajar memasak masakan khas Bali. Jangan males. Iya, Pak. Andini pun pergi ke dalam rumah membantu Bu Dewi dan ibunya yang memasak di dapur. Dan Yanto pun pamit untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dan meninggalkan Pak Putu dan Pak Made. Kau tahu, dia bukan pemuda sembarangan. Iya, saat saya menghalau makhluk kiriman orang sakti itu, saya juga dibantu olehnya. Luar biasa, masih bocah ingusan, tapi ilmunya tinggi. Saya sangat kagum pada pemuda itu. Saya juga mengajarkan ilmu pembuatan keris. Dia sangat ingin belajar. Dan Yanto adalah pengembara dari Cirebon yang sudah berkeliling Nusantara. Dan di perjalanannya ke Bali, dia hendak ke Gunung Agung. Aura anak itu sangat luar biasa besar. Energi positifnya mengelilingi tubuhnya. Ada zaman sekarang pemuda seperti itu, luar biasa. Yanto yang sudah mengambil air wudhu mendengarkan ucapan Pak Made dan Pak Putu. Yanto beristighfar agar dirinya tidak hanyut dalam riak dan sombong, dan melanjutkan sholat zuhurnya. Singkat cerita, Yanto keluar dari kamarnya dan melanjutkan kegiatannya menempa keris yang dibuatnya dengan terus memasukkan ke dalam api panas. Hingga besi menjadi merah menyala dan terus ditempa hingga terbentuklah keris, dan Yanto duduk membacakan keris itu dengan lantunan ayat Al-Quran dan dilanjut sholawat. Dan sesudah terbentuk, sore itu Yanto kembali menuju rumah Pak Made dan Pak Putu dengan membawa keris yang setengah jadi untuk diukir oleh Pak Made. Permisi Pak Made, Pak Putu. Oh iya Pak, ini kerisnya sudah Yanto tempa dan tinggal diukir. Nampak Pak Putu kaget melihat keris yang ditempa Yanto. Yang dilihat Pak Putu, energi besar berada di dalam keris, membuat aura keris itu sangat berwibawa. Coba Nak, Bapak pegang. Luar biasa aura keris ini. Saya baru melihat energi sebesar ini. Ya sudah, Nak, nanti Bapak yang akan mengerjakan proses akhirnya. Nanti kamu lihat cara penyelesaian menjadi pusaka keris. Iya Pak. Singkat cerita, malam pun tiba. Nampak Pak Made dan Yanto telah menyelesaikan sebuah bilah keris dengan ukiran cantik khas Bali dan memasukkan gagang keris juga sangkanya, dan sangka dililitkan kain putih, nampak sangat indah. Selesai juga Nak. Luar biasa, Bapak sangat senang bisa menyelesaikan keris ini. Luar biasa keindahan keris ini. Luar biasa cantik dan indah Pak Made. Saya sangat senang dan sudah tahu proses pembuatan keris. Singkat cerita, sudah larut malam. Pak Putu yang melihat Yanto dan Pak Made. Pak Putu merasa heran kepada Yanto yang baru belajar membuat keris, tapi sudah sangat mahir, dan apa yang diucapkan Pak Made dan diajarkan Pak Made, dia mampu menguasainya. Pak Putu hanya menganggukkan kepalanya melihat Yanto dan memandangi keris yang berenergi besar. Aura positif melingkari keris itu. Anak yang luar biasa. Pasti keluarga dia bukan orang sembarangan. Aura anak ini aura raja. Apa mungkin dia masih keturunan Raja Jawa Barat? Gumam Pak Putu di hatinya. Dan tiba-tiba Yanto melirik ke arah Pak Made dengan senyum dan sopan, membuat Pak Made terhentak dan membalas senyuman Yanto. Kembali ke cerita lain. Orang sakti Igede Daryana sedang bersama pengikutnya. Tempat mereka di pertengahan hutan. Sebuah rumah adat dengan aura kegelapan nampak sedang melaksanakan ritual-ritual dengan para pengikutnya.
dengan menggunakan kain warna hitam. Dan Pak I Gede Daryana memiliki pengikut kepercayaannya. Sebagai tangan kanannya, sebut saja bernama Ketut. Ketut sangat dipercayai oleh gurunya dan sudah banyak ilmu-ilmu yang diserap Ketut. Dan juga sudah dianggap anaknya sendiri oleh gurunya. Ilmu-ilmu sudah saya turunkan kepadamu. Kita akan berperang. Adu kesaktian dengan Made dan Putu. Ia coba menghalangiku menuntaskan dendamku. Dan kamu Ketut, hadapi bocah ingusan yang juga menghalangi kita. Sebelum keluarga Wayan mati semua, kita habisi Made dan Putu dan kita obrak-abrik wilayah mereka. Sebentar lagi, ilmu tertinggi akan aku dapatkan. Makhluk-makhluk buta kala sudah banyak aku taklukkan. Selain menghabisi keluarga Wayan, saya akan buat warga berteriak ketakutan dan saya menjadi penguasa wilayah itu. Baik guru, semua apapun titah guru saya laksanakan. Bagus, saya akan menyempurnakan ilmu saya untuk menghadapi mereka berdua. Kau urusi ritualnya dan saya akan membacakan kitab hitam demi menyempurnakan ilmu. Ternyata mereka semua sedang ritual penyempurnaan ilmu dengan membaca kitab hitam dan segera melawan Pak Made dan Pak Putu. Selain dendam dengan keluarga Wayan, orang sakti itu juga memiliki dendam pribadi dengan Pak Putu dan Pak Made. Nampak pengikut orang sakti itu melaksanakan ritual dan Ki Gede sedang membacakan kitab sihir penyempurnaan ilmunya. Ilmu leak tertinggi demi membalaskan dendamnya. Yanto yang terus bersikir di malam itu diberi gambaran ritual yang sedang dilakukan oleh orang sakti itu. Aura kegelapan menyelimuti area itu. Nampak keringat keluar dari kening Yanto dan membasahi pakaian yang dikenakannya. Dan Yanto segera beristighfar dan membuka matanya. Astagfirullah, bayangan apa yang ada di pikiranku tadi? Semoga saja itu hanya halusinasi pikiranku. Yanto mengelap wajahnya yang penuh keringat dan keluar duduk di tempat penempaan keris dan memandang keris hasil tempaannya yang sangat indah dan cantik. Yanto membuka keris itu dengan lantunan sholawat. Kembali ke cerita orang sakti dengan para pengikutnya di tengah hutan, dekat Gunung Agung, di lembah dekat kaki Gunung Agung. Ketut, ritual sudah selesai. Kini kau cari wanita masih suci, guna menumbalkannya untuk penyempurnaan ilmu tertinggiku. Baik guru, akan saya laksanakan. Saya akan mencari ke kampung-kampung. Berapa banyak yang harus aku bawa guru? Cukup 3 saja. Laksanakan. Kerahkan semua pasukan untuk mencari 3 tumbal wanita suci agar segera ilmu untuk memusnahkan kampung Made terlaksana. Baik guru. Ketut berbalik badan dan mengerahkan pasukan berbaju hitam untuk mencari apa yang dibutuhkan gurunya dan segera berlalu pergi meninggalkan area rumah ritual orang sakti itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Yanto nampak terduduk dan terus memegang keris hasil tempaannya dan Pak Made pun masuk dan menghampiri Yanto. Nah Yanto, Pak Made, kenapa melamun? Apa yang dipikirkan? Saya mendapat firasat kurang baik tentang orang sakti itu. Dia bertempat di lembah dekat kaki Gunung Agung, Pak, sedang menjalankan ritual penyempurnaan ilmu dan sedang mencari tumbal 3 wanita perawan. Itulah gambaran bayangan semalam ketika saya zikir, Pak. Pak Made pun menghela nafas panjang. Apa yang menjadi firasat Yanto juga dikhawatirkannya. Saya juga mengkhawatirkan itu, nak. Kalau dia sudah dapat tumbal, maka sempurnalah ilmu hitamnya. Bapak harus berdoa ke pura. Bapak juga harus membaca kitab leluhur demi melawan orang sakti itu. Dan juga Bapak khawatir dengan keluarga Wayan yang masih diincar dukun sakti itu. Kedua orang tua Astika mati dengan mengenaskan. Perutnya pecah. Saya telat untuk menyelamatkannya. Dan sebelum kematian orang tua Astika berpesan pada saya untuk menjaga Astika dan Wayan. Berarti kematian kedua orang tua Astika oleh orang sakti itu, Pak, karena dendamnya. Ditolaknya lamaran anaknya hingga anak dukun itu bunuh diri. Iya, Nak Yanto. Semoga saya dapat menjaga amanat kedua orang tua Astika, karena beliau adalah teman dekat Bapak dari kecil. Di lain cerita, kelompok Ketut sudah berada di pemukiman. Satu persatu menyebar mencari perawan desa untuk diculik dan dibawa ke gurunya sebagai tumbal penyempurnaan ilmu tertingginya. Kalian semua menyebar jadi 3 kelompok. Cari darah perawan.
bawa kemari. Saya tunggu di hutan pinus ini. Ingat, bawa 3 gadis waktu malam tiba. Gunakan ilmu yang guru kita ajarkan. Menyirap keluarganya supaya tidak menjadi perhatian warga. Mengerti kalian? Siap, mengerti. Laksanakan. Ketiga kelompok menyebar mencari perawan desa untuk ditumbalkan. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Dan Ketut, murid kepercayaan gurunya, berjaga di hutan pinus. Menunggu malam tiba dan menunggu 3 kelompok pencari tumbal. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka kelompok Ketut mengendap-endap dengan lesatan cepat tanpa diketahui oleh warga dan sudah mendapat incaran target dengan ilmu hitam diajarkan gurunya. Mereka berlima masuk rumah segera mengeluarkan ajian agar satu rumah tertidur dengan pulas, dan mereka berlima mendapatkan gadis perawan di kamarnya dengan menempelkan kain putih ke hidungnya hingga seperti pingsan dan membawanya pergi, dan kedua kelompok lainnya juga sudah mendapatkannya. Ketiga kelompok itu dengan cepat menuju ke ketuanya, Ketut, yang menunggu di tengah hutan. Sesampainya di hutan pinus, ketiga kelompok tadi membawa 3 gadis. Kerja bagus, ayo cepat, kita menuju ke rumah guru kita, agar segera terlaksana apa yang diinginkan guru kita. Di pagi hari, warga desa, baik desa sebelah Pak Made, Kempar kehilangan anak gadisnya, dan kepala desa tetangga menuju ke rumah Pak Made guna menginformasikan kehilangan serentak 3 gadis di kampungnya. Sebut saja namanya Pak Bayu Brahma. Didampingi warga lainnya, membuat Yanto keluar rumah dan menghampiri keramaian orang di depan rumah Pak Made. Permisi Pak. Pak Bayu, mari masuk. Pak, ada keperluan apa Bapak datang di pagi hari ini? Pak Made, tolong Pak, di desa saya sedang ada masalah besar. Masalah apa Pak? Coba jelaskan dengan tenang. Pagi-pagi buta, 3 warga datang ke rumah saya telah kehilangan 3 anak perempuannya. Mereka meminta bantuan kepada saya untuk mencarinya. Mereka semua anak gadis yang belum menikah. Hilang, sepertinya ada yang sengaja mengambil karena pagi buta keluarganya tidak menemukan anaknya di kamar. Kemungkinan pelaku membawanya di malam hari. Ketika keluar dan mendapatkan pintunya didobrak paksa. Ya Pak, baik. Saya akan infokan ke kakak saya, Pak Putu, biar membantu saya. Kembali melanjutkan perbincangan Pak Bayu Brahma dengan Pak Made, juga para warga tetangga desa sebelah. Yanto pun menghampiri apa yang menjadi firasat dan pikirannya di malam itu terbukti. Pak Made melirik ke Yanto dengan helaan nafas panjang dan segera duduk di samping Pak Made dan para warga lainnya. Firasat dan dugaanmu benar, Nak Yanto. Sekarang terjadi. Kita dalam bahaya besar. Dukun sakti itu sudah membawa 3 gadis. Astagfirullah, ternyata benar Pak Made. Ini akan jadi malapetaka jika kita tidak bergerak cepat. Terus apa langkah selanjutnya Pak? Kasihan keluarga terus menangisi kehilangan anaknya secara misterius. Pak Bayu dan para warga desa sebelah harap tenang. Saya akan menuju rumah kakak saya Pak Putu. Nanti saya lanjut ke rumah Pak Bayu. Sekarang sebaiknya Bapak tenangkan warga yang kehilangan anaknya. Kami akan terus mencari keberadaan putri-putrinya. Semoga Sahyang Widi menyelamatkan kita semua. Seluruh warga desa sebelah yang berkumpul di rumah Pak Made membubarkan diri oleh arahan Pak Ida Bagus Bayu Brahmana. Nah Yanto, ayo ke rumah kakak saya sekarang. Kita obrolkan masalah serius ini. Kalau tidak cepat, seluruh desa Karangasem dalam bahaya besar. Iya Pak, saya ikut. Ayo cepat. Insya Allah 3 gadis belum ditumbalkan. Karena menurut saya akan malam ini, ditambah malam ini malam purnama. Saya sekalian bawa tas saya dan langsung sekalian menuju ke Gunung Agung Pak. Iya Nak, sekalian bawa keris buatanmu. Ambillah dan simpan buatmu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya sangat senang memegang keris itu. Apalagi saya yang menempa keris itu. Yanto pun berangkat menuju kamarnya dan membawa tas dan tongkatnya juga keris. Yanto ikat dengan goloknya dan dimasukkan ke dalam tas. Berangkatlah Yanto dan pamit ke Bu Dewi, sekalian melanjutkan perjalanannya. Bersama Pak Made menuju ke rumah kakaknya Pak Putu dengan membawa perlengkapan dan senjata keris di belakang pinggangnya. Yanto melihat yang aura besar dalam keris Pak Made. Yanto baru lihat karena di rumah keris itu tidak ada. Mungkin ini keris ageman Pak Made yang sangat dijaga. Ayo Nak, kita berangkat. Bu, saya berangkat dulu ke rumah kakak. Paling besok pagi bawa kembali.
Ya sudah, hati-hati. Juga Nak Yanto hati-hati di jalan. Salam ke keluargamu di Cirebon. Iya Bu, saya izin pamit. Berangkatlah di pagi jam 8 Yanto dan Pak Made menuju rumah Pak Putu. Singkat cerita, sampai Pak Made di rumah Pak Putu di desa dekat Gunung Agung. Permisi. Pak Putu keluar membuka pintu rumahnya. Kamu Made, Nak Yanto, ayo masuk. Ada obrolan penting buat kalian. Yanto dan Pak Made saling melirik karena mungkin Pak Putu sudah tahu tentang kedatangannya dan masalah yang dihadapi warga desa oleh orang sakti itu. Saya datang ke sini, Pak Ida Bagus Bayu datang ke rumah saya pagi buta bahwa desanya kehilangan 3 gadis. Saya yakin oleh dukun sakti itu. Apa yang saya takutkan akan terjadi bila tidak langsung menghalau orang itu. Ya, saya sudah tahu. Bila ketiga gadis itu ditumbalkan, lengkaplah ilmu tertinggi orang itu. Akan menjadi sumber malapetaka bagi warga desa. Kita dan leluhur kita dulu sang pelindung warga dari ilmu hitam tersebut. Sekarang apakah kamu sudah siap, Made, menghadapinya? Ilmu-ilmu leluhur kita sudah kau pelajari? Iya Kak, saya sudah mempelajari semuanya demi melindungi warga desa walaupun nyawa saya taruhannya. Iya bagus, ya sudah, ayo kita ke samping rumah demi menyempurnakan ilmu putih leluhur kita demi melindungi warga desa. Dan Nak Yanto, silakan berdoa menurut kepercayaan Nak Yanto. Di sana ada kamar kosong. Iya Pak Putu, terima kasih banyak. Mungkin kami akan butuh waktu terlalu lama di pura samping karena penurunan ilmu leluhur harus segera dibacakan. Mungkin jam 7 malam kita berangkat menuju rumah orang sakti itu. Nak Yanto persiapkan energi besar karena orang itu sudah memiliki ilmu tingkat tinggi. Ditambah 3 tumbal gadis suci. Pak Made dan Pak Putu berdiri dan mulai berjalan menuju samping rumah, di mana ada tempat beribadah Pak Putu. Sementara Yanto beristirahat di kamar yang sudah ditunjuk Pak Putu. Sebelum memasuki kamar, Yanto kaget ada Andini menegurnya. Yanto, sedang apa di sini? Andini, saya sama Pak Made datang ke sini. Pak Made sama Pak Putu sedang ke samping, sedang beribadah. Saya disuruh istirahat di kamar ini. Oh, kirain mau apa? Kalau Pak Made dan Bapak beribadah bersama, pasti ada masalah besar yang dihadapinya. Mungkin, saya tidak tahu juga. Kamu membawa tasmu, apa sekalian mau ke Jawa lagi? Iya, saya singgah dulu ke Gunung Agung dan langsung melanjutkan ke Alas Purwo. Perjalananmu aneh, ke hutan-hutan, apa nggak takut? Takutlah kepada Tuhan. Ya sudah, saya istirahat dulu. Gak baik ngobrol berdua karena yang ketiganya pasti ada setan. Kau jangan nakutin. Sudah tahu saya sangat takut hal begituan. Ya sudah, saya masuk karena gak baik ngobrol berdua terlalu lama. Permisi, saya masuk dulu. Yanto pun masuk kamar dan menguncinya dari dalam dan langsung melaksanakan zikir dan doa-doa. Karena Yanto sebelum berangkat sudah berwudu dan ketika ngobrol dengan Andini, Yanto hanya menunduk, tidak menatapnya, ditakutkan wudunya batal dan juga puasanya. Pak Made dan Pak Putu melakukan ibadahnya dan nampak Pak Putu mengeluarkan kitab dan membacanya dengan sangat tenang dan damai. Terus dilantunkan, sementara Yanto berzikir di kamarnya dan terus bersolawat agar semua berjalan dengan baik dan malapetaka yang akan dibuat orang sakti itu tidak terjadi. Dan harus segera menyelamatkan ketiga gadis yang dibawa oleh anak buahnya. Di lain cerita, Ketut dan para anak buahnya sudah berada di rumah gurunya dan sedang menyiapkan ritual untuk nanti malam di malam purnama. Sebagai penyempurna ilmu gurunya. Kerja bagus, tidak sia-sia aku mempercayaimu Ketut. Kau akan aku wariskan beberapa ilmu karena kamu yang aku percaya. Baik guru, apapun akan saya laksanakan kalau guru memerintahkannya. Ya sudah, kau siapkan yang lainnya, buat ritualku nanti malam. Dan setelah ilmu tertinggiku sempurna, kita hancurkan desa yang dihuni Wayan dan Made karena membunuh Astika belum terwujud. Karena dijaga Made dan Putu juga bocah ingusan itu. Ikat para gadis itu, masukkan ke rumah ritual. Kita ikat dengan kencang. Mereka semua akan saya tumbalkan demi ilmu saya. Baik guru, segera dilaksanakan.
Ketut dan anak buahnya membawa 3 gadis itu ke rumah ritual dan diikat kencang di tiang-tiang. Mulut mereka dibekap dengan kain agar tidak teriak. Nampak ketiga gadis itu sudah sadar semua dan menangis minta dilepaskan. Mereka semua tidak bisa berkata apapun, hanya air mata yang berlinang. Tanda ketakutan mereka dengan jelas mendengar mereka akan ditumbalkan oleh orang sakti penganut ilmu hitam itu. Di lain cerita, Pak Made dan Pak Putu sudah selesai membaca kitab mereka dan segera berdoa demi keselamatan warga desa dari aura iblis orang sakti penganut ilmu hitam itu. Made, saatnya telah tiba. Kita sebagai orang Bali menjunjung tinggi adat dan menghormati para leluhur. Saatnya telah tiba, kita lindungi kembali para warga seperti dulu leluhur kita melindungi rakyatnya dari iblis ilmu hitam. Semoga Sahayang Widi terus bersama orang-orang beriman dan memberi keselamatan pada kita semua. Iya, ini Kak, keris leluhur kita. Aku serahkan ke kakak untuk membaca doa membukanya. Karena kaulah tertua dan ayah sangat banyak menurunkan ilmu linui kepadamu. Ayah kita sangat sayang kepada kita berdua. Ingat, kau juga akan dititipkan ayah keris ini. Kau tahu kan, keris inilah pembersih aura jahat hitam itu. Saya selalu berdoa semoga ayah bahagia di alam nirwana. Pak Putu tersenyum dan memegang kepala adiknya, Pak Made, dan segera membacakan lantunan-lantunan dari kitab, dan dibukalah keris yang tertutup kain putih dan bergetar tangan Pak Putu. Kami sang pewaris keris ini akan menjaga kedamaian warga desa dari iblis laknat yang membuat huru-hara di daerah kami. Dan Pak Made berdiri karena melihat aura besar keluar dari keris itu. Yanto yang keluar kamar sudah melaksanakan sholat duhur dibuat takjub. Ketika berjalan menuju samping rumah, Pak Putu di tempat beribadahnya dan sedang memandangi keris leluhurnya. Subhanallah, aura besar putih keluar dari keris itu. Keris yang indah dan sangat positif. Sepertinya keris itu dulu pernah membantu leluhurnya Pak Putu dan Pak Made dalam membasmi ilmu hitam yang meneror warga. Luar biasa. Saat memandang keris itu terbayang gambaran kisah keris itu yang dibuat Empu Sakti yang dengan keris itu dapat mengalahkan orang penganut ilmu hitam tingkat tinggi yang banyak menelan korban dari tumbal-tumbal orang sakti itu dan membuat kutukan-kutukan mengerikan yang meresahkan warga hingga ketakutan. Dengan kegagah beranian, seorang pangeran membasmi menusukkan keris ke perut penganut ilmu hitam dan tewas seketika. Ternyata keris itu adalah saksi sejarah dengan gagah berani melawan angkara murka karena nafsu ilmu tinggi dan ingin menguasai wilayah. Terciptalah keris ini dari seorang empu sakti mandraguna. Subhanallah, sejarah yang sangat mengagumkan. Pantas orang Bali sangat menghormati leluhur karena perjuangan demi membela rakyat dari orang-orang yang bernafsu menguasai dan membawa bencana bagi warga. Nah Yanto, kemari, ibadah kami telah selesai, kemarilah. Iya Pak Putu. Yanto pun mendekati dan berjalan ke tempat ibadah dengan seni yang sangat luar biasa indah. Dukun itu akan menyempurnakan ilmunya tepat di malam purnama sekarang. Kau dan Made pergilah ke lembah dekat Gunung Agung, tempat di mana orang sakti itu berada. Harus tetap hati-hati, karena yang kau hadapi bukan manusia sembarangan. Ilmunya sudah berada di level tertinggi. Ribuan demit buta kala tunduk di bawah kakinya, dan juga banyak pengikutnya yang memiliki ilmu di luar logika manusia. Iya, saya dan Yanto akan melaksanakan pembebasan ketiga gadis itu sebelum dipersembahkan jadi tumbal, karena efeknya akan fatal jika telat. Kutukan dan malapetaka akan kembali menimpa warga desa, apalagi dendam di hatinya yang membara. Iya Pak Putu, iya Pak Made, saya akan melakukan apa yang harus dilakukan, dan saya sudah memulihkan tubuh dengan doa-doa kepercayaan saya. Kau bawa keris yang kau tempa sendiri, nak? Iya Pak, ada di tas saya. Bawalah, kemari, Bapak lihat kerismu. Yanto segera berbalik badan dan mengambil keris yang sudah diikatkan dengan goloknya dan diberikan kepada Pak Putu. Ini Pak, saya ikat dengan golok kesayangan saya. Golok? Kau dapat dari mana golok ini? Itu golok Badui Pak, diberikan oleh ayah angkat saya sebagai ketua suku Badui. Pak Putu membuka serangka golok dan melihat tajamnya golok itu
dan mengeluarkan getaran hebat. Golok luar biasa. Bukan sembarangan orang punya benda ini. Hanya ketua adatlah yang punya. Luar biasa pusaka ini. Dan kembali Pak Putu mengeluarkan keris itu, nampak tersenyum dengan kagum. Keris ini dibuat oleh orang yang selalu mengingat Tuhannya, hingga aura putih bersinar terang dan membuatnya sangat berwibawa. Keris buatanmu luar biasa, nak. Pak Made hanya tersenyum melihat Yanto dan kekaguman Pak Putu pada pusaka Yanto yang ikut berkelana, apalagi ketika melihat tongkat kayu Gunung Jati membuatnya tidak berkedip. Tongkat yang berbau sangat wangi. Tongkat Gunung Jati Cirebon. Golok Baduy, lengkap sudah pusakamu dan sudah seperti sahabat baikmu ya, nak. Berjuang bersama membasmi orang-orang laknat. Luar biasa, kau sangat masih muda, sudah memegang dua benda keramat ini. Bagi saya, benda tidak ada apa-apanya, Pak. Yang penting doa kita pada Tuhan dan perlindungannya. Ya, itu yang paling utama. Karena kekuatan punya Sang Hyang Agung Tuhan yang Maha Suci. Setelah benda diberikan ke Yanto, singkat cerita mereka berkumpul di ruangan dan membicarakan strategi. Karena seluruh sekeliling rumah orang sakti itu sudah dijaga ketat buta kala dan murid-muridnya. Hingga maghrib pun tiba, Yanto menjalankan aktivitas beribadahnya. Sampai setelah melaksanakan sholat isya, Yanto keluar kamar dan segera menghampiri Pak Made dan Pak Putu. Pak Made yang sudah bersiap-siap dengan keris besar di tangan kanannya dan Yanto. Ingat strategi yang sudah direncanakan Pak Made dan Yanto. Bapak bantu di sini karena kondisi Bapak yang sudah tidak muda lagi. Iya Pak, mohon doanya. Baik, terima kasih Kak. Semoga kita bisa menyelamatkan 3 tawanan gadis desa. Doaku menyertai kalian. Yanto dan Pak Putu kembali melangkahkan kakinya menuju lembah yang sudah ditunjukkan Pak Putu dan Pak Made. Sangat hafal betul wilayah sekitar Gunung Agung. Nah Yanto, ikut saja perintah yang sudah dijalankan oleh kakak saya dan ikuti saya karena wilayah sekitar Gunung Agung. Bapak hafal semua jalurnya, bahkan penghuni Gunung Agung Bapak juga tahu. Mereka berdua pun pergi dari rumah Pak Putu dan langsung menuju yang diarahkan Pak Putu, tempat orang sakti itu. Singkat cerita, sebelum pertengahan malam, Yanto dan Pak Made sudah sampai di titik tempat itu. Karena dari rumah Pak Putu yang sangat dekat dengan Gunung Agung, Yanto dan Pak Made menyusuri gelapnya malam. Hanya penerangan dari bulan yang sangat terang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.